Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel gua ya. Kali ini gua akan membahas beberapa berita ya tentang Chelsea pastinya. Dan ya kita mulai langsung. Gue ngasih info tentang konferensi pers ya antara Chelsea ya atau Fulham ya menghadapi Chelsea di laga pertama di Liga Inggris musim ini ya. Dimana dari pertanyaan-pertanyaan itu beberapa pertanyaan dijawab sangat-sangat gampang ya oleh Xabi Alonso ya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang ya sedikit menarik ya untuk kita bahas ya, seperti pertanyaan tentang masa depan Enzo Fernandez ya, yang dimana Xabi Alonso ya memuji bahwa Enzo Fernandez adalah pemain pemain bagus ya, dan juga bilang bahwa Enzo Fernandez masih pemain Chelsea ya, dan dia pun juga masih berlatih ya dengan Chelsea ya. Terus juga Xabi Alonso juga ditanyakan ya tentang kondisi Welbeck ya, apakah dia bisa bermain di menghadapi Fulham. Welbeck ya, beberapa minggu terakhir dia tidak berlatih ya karena sedikit ada masalah, tapi ya dia bilang dia bisa saja ya dimainkan menghadapi Fulham. Dan juga ditanya tentang Arbeloa ya, yang dimana bisa bilang saat masih pemain Arbeloa dan Sabi adalah teman ya, tapi Sabi Alonso bilang ya bahwa di atas lapangan uh, mereka berdua bukan teman ya, tapi di luar lapangan ya mereka masih teman, tapi saat nanti menghadapi Fulham ya mereka akan sangat-sangat tidak berteman ya, bisa bilang gitu. Jadi ditanya ya tentang target musim ini ya di Chelsea, dan ya Xabi Alonso bilang ya bahwa dia punya target ya untuk membuat Chelsea di posisi yang setinggi mungkin ya. Tetapi dia juga bersikap realistis ya dengan mengatakan ya dia baru bisa dinilai ya di saat nanti bulan Mei apakah dia berhasil bisa bilang uh, bertengger di posisi atas atau mungkin tidak sebaliknya ya dia tidak bisa berjanji banyak ya. Dia juga ditanya tentang posisi ya atau kondisi juga dari Rhys James, yang dimana ya menurut dia ya Rhys James bisa bilang pemain yang fleksibel ya. Dia bisa bermain di beberapa posisi ya, di bek kanan atau bek tengah ya. Dan dia juga bilang ya bahwa James ya berada di suasana yang baik ya, dan ya ini bagus untuk James. Dan ya semoga ya pemain ini juga tidak kembali cedera ya dan bisa fit ya sama satu musim. Ya, Xabi Alonso juga ditanya tentang metode kepelatihannya, dan Xabi Alonso juga menjawab bahwa dia mempunyai gaya kepelatihan yang autentik ya. Dia suka mendampingi pemain ya secara dekat, dan dalam sesi latihan pun dia juga terlibat langsung ya dalam proses latihan. Dan menurutnya ya, tugas utama sebagai pelatih adalah membantu pemain dalam persiapan. Namun satu hari pertandingan tiba, kendali penuh ada di tangan pemain itu sendiri ya. Ya, Xabi Alonso juga ditanya tentang Leverkusen ya, yang dimana menurut dia ya Leverkusen adalah satu back tengah terbaik yang ada di dunia ya. Dan juga ya di Xabi Alonso juga bilang bahwa dia sangat berharap ya dengan Kowil ya, dan dia juga tidak ingin Kowil terburu-buru ya memaksakan bermain ya, karena ya bisa bilang Kowil bisa bilang sedikit ringkih ya setelah musim kemarin mengalami cedera ya. Dan ya dia juga berharap ya Cowell juga bisa segera bisa tampil maksimal ya, dan tingkat kepercayaan dirinya pun juga kembali ya, dan kembali bugarnya akan sangat-sangat membantu Chelsea ya. Ya, dan juga ya Xabi Alonso juga memberikan pujian ya ke Marco Palestra ya, yang dimana menurut Xabi Alonso ya dia memberikan pujian ya ke Marco Palestra. Dan Alonso pun juga sangat terkesan ya ke Palestra karena Palestra bisa sangat fleksibel ya dalam bermain di kedua sayap. Dan dia pun juga memuji sebagai Palestra sebagai sosok yang luar biasa ya, dapat membawa kesegaran ya serta dampak positif di ruang ganti. Dan menurut Alonso juga ya profil Palestra ya tergolong jarang ya ditemukan di Liga Inggris. Dan walaupun di Italia itu mungkin hal yang biasa, tapi di Inggris satu yang jarang. Dan semoga ini suatu hal yang baik ya untuk Chelsea di musim ini. Gue juga mau update ya beberapa berita tentang Chelsea, pun juga update tentang rumor ataupun transfer yang sudah terjadi di Chelsea ya. Yang pertama adalah di mana Chelsea sudah meresmikan ya nomor punggung dari skuad Chelsea, dan dalam nomor punggung itu ada beberapa nomor punggung yang berubah ya, seperti Wesley Fofana ya yang menggunakan nomor 3. Terus juga ada Valentin Barco ya pemain baru yang menggunakan nomor 4.
Terus juga ada ya ini ya pemain yang kesukaan kita ya, Lord Delap ya, pindah nomor punggung dari 9 ya ke nomor 12. Dan ya ini nih guys yang sedikit membuat kita sedikit cemas ya, yang dimana Joao Pedro ya, striker kita ya, yang saya bilang salah satu striker yang terbaik kita punya ya di Chelsea. Dia mengganti nomor punggungnya ya, dari nomor 20 menjadi nomor 9 ya. Joao Pedro sangat berani ya mengambil nomor 9 itu, dan ya kita berharap ya bahwa kutukan nomor 9 itu segera berakhir, dan Joao Pedro pun juga kembali ya menjadi striker yang menakutkan ya seperti musim kemarin ya. Walaupun nih sekarang di nomor 9, dan semoga ya tidak saya bilang tidak terbawa lagi ya mitos nomor 9 itu tidak ada lagi Chelsea, dan Joe Pedro adalah pemain yang mematahkannya ya. Saja ada berita peminjaman ya, yang dimana Chelsea ya baru saja resmi meminjamkan pemain mudanya ya, Reggie Walsh ya, ke Wigan Athletic ya. Dan dimana ya kita tahu bahwa Wigan Athletic adalah salah satu tim yang tidak asing ya untuk kita ya, dimana kapten kita ya Chris James dipinjamkan di Wigan Athletic ya saat dia masih muda, dan dia bisa bilang saat di Wigan menjadi satu pemain terbaik ya, dan dari situ dia berkembang dan sekarang ya menjadi satu pemain terbaik yang ada di Chelsea. Dan ya semoga ya Reggie Walsh bisa mengikuti ya jejak Chris James menjadi pemain yang nanti ya saat sudah saatnya untuk main di Chelsea dia bisa menunjukkan kualitas ya, yang ataupun juga melebihi kualitas dari Reece James ya. Tentu juga ada rumor ya di mana Martin Zubimendi ya, pemain Arsenal ini, uh, menurut rumor akan disiapkan Chelsea ya sebagai penggantinya Enzo Fernandez jika Enzo akhirnya nanti keluar ya dari Chelsea. Dan ya bisa bilang ya Zubimendi adalah pemain yang sangat diinginkan Xabi Alonso ya, di saat Xabi Alonso masih jadi pelatihnya Real Madrid ya. Zubimendi ada pemain yang diincar ya, dan sayangnya saat itu tidak berhasil ya. Dan mungkin ya mungkin saja ya saat nanti jika Enzo keluar, saat kemungkinannya sangat besar ya Zubimendi akan diincar oleh Chelsea. Dan kemudian juga ada berita ya tentang dua striker kita ya, yang dimana Liam Delap dan Nicolas Jackson ya. Chelsea pun terbuka ya dalam kondisi kedua pemain ini ya, kemana Chelsea sangat terbuka jika ada tim ya ingin membeli Liam Delap dan Jackson. Dan dimana dari berita yang ada ya banyak tim yang mengincar mereka berdua ya, seperti Napoli yang dikabarkan ya mengincar Jackson, dan adapun juga uh, Delap ya yang diincar beberapa tim ya, dari mana dua tim ini pun juga ada Liga Inggris ya. Dan ya kita harap ya kedua pemain ini segera jelas ya apakah akan tetap di Chelsea ataupun akhirnya meninggalkan Chelsea ya. Ya, selanjutnya ada maba besar ya, yang dimana kabar terakhir ya, ada dua tim yang menginginkan dia ya, dan kedua tim ini mempunyai keinginan berbeda ya. Satu ingin minjam, satu ingin membeli secara permanen ya. Dan tim yang ingin meminjam dia adalah Real Sociedad ya. Klub asal Spanyol ini ingin meminjam dia ya untuk satu musim ke depan, dan dari tim yang ingin membeli dia secara permanen seperti ada Al Hilal ya, yang dimana Al Hilal sangat agresif ya dalam transfer ini ya, dimana mereka ingin permanen. Dan ya semoga ya apapun nanti ya yang terjadi, apakah dipinjamkan atau dijual, Memberdasar dapat memberikan permainan terbaik ya. Dan jika dia nanti cuma di luar, semoga saat dia kembali di pemain Chelsea dia bisa lebih baik lagi ya daripada sebelumnya. Oke guys, sekian berita yang gue sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di channel gue, agar channel gue semakin berkembang lagi dan bisa menjadi semakin maju lagi ya channel gue. Oke guys, sekian, terima kasih.